Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik ya, baik, sehat, gembira. Nah, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, kita berdoa dulu ya, biar Ibu pimpin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga pembelajaran pada pagi hari ini berjalan lancar ya, tidak kurang suatu apapun. Nah, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Hadir semuanya? Ya, hadir, semuanya sudah hadir. Nah, supaya semangat, kita nyanyi dulu ya. Ada yang tahu lagu Bangun Tidur tidak? Semuanya tahu ya? Nah, pintar anak-anak Ibu. Ayo kita menyanyi bersama-sama ya, biar Ibu hitung. 1, 2, 3. Bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Yeay, pintar semuanya. Nah, di lagu tadi kita membantu ibu untuk apa? Membersihkan tempat tidur ya? Nah, membersihkan tempat tidur itu gunanya untuk lingkungan agar tetap sehat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, dan pembelajaran ke-6. Pintar. Dalam pembelajaran ini, kita akan belajar tentang contoh lingkungan yang sehat dan tidak sehat, manfaat lingkungan bersih dan sehat, juga belajar tentang bangun datar. Nah, sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kita baca bersama-sama dahulu ya teks yang ada dalam buku, yaitu berjudul Sekolah Adiwiyata. Nah, kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah adiwiyata tempat yang nyaman untuk belajar. Di dalam halaman sekolah, biasanya terdapat tanaman yang indah dan juga pohon-pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi tentang himbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah adiwiyata. Nah, kan sudah tahu kan sekolah adiwiyata itu apa? Nah, apa sih sekolah adiwiyata itu? Benar, sekolah yang sehat. Nah, informasi apa saja sih tadi yang didapatkan dari teks yang dibaca bersama-sama tadi? Iya, sekolah adiwiyata merupakan sekolah contoh lingkungan sekolah sehat. Kedua, slogan. Slogan itu berisi tentang himbauan. Nah, kan tadi sudah dibacakan. Nanti ditulis ya di sini informasi apa yang kalian dapatkan dari teks yang sudah dibaca tadi. Di lembar kerja yang sudah Ibu bagikan tadi. Nah, 1. Sekolah adiwiyata. Sekolah adiwiyata adalah sekolah sehat. 2. Sekolah adiwiyata memiliki ciri-ciri sekolah yang bersih dan sehat, banyak tanaman. Seperti itu ya. Nah, dilanjutkan. Sudah?
Sudah, maka kita lanjutkan dulu ya. Nah, Ibu sekarang punya gambar. Nah, yang ini gambar apa? Benar, lingkungan yang sehat. Yang ini? Iya, lingkungan yang sehat juga. Nah, Ibu punya gambar lain. Ini gambar kotor sekali ya. Tembok-tembok dicoret-coret, sampah di sini. Ada ininya bolong, rumput-rumputnya tinggi, nggak dipotong-potong. Nah, ini contoh lingkungan yang tidak sehat. Yang ini, apalagi ini membuang sampah di sungai. Pagar-pagarnya roboh. Pohonnya tidak dibersihkan. Berarti lingkungan ini tidak sehat. Maka apa yang kalian lihat dari sini? Benar. Benar, maka kita harus menjaga lingkungan agar tetap sehat ya, seperti gambar pertama dan kedua. Jika lingkungan kita seperti gambar yang ketiga dan keempat, maka hidup kita tidak sehat. Pintar anak-anak Ibu. Nah, sekarang apa sih manfaat dari hidup bersih dan sehat? Ada yang tahu? Nah, sekarang kalian diskusi dengan teman sebangku kalian ya. Oke? Oke. Berdiskusi tentang manfaat hidup kebersamaan dan akibat hidup tidak berkesamaan. Karena kan tadi kan kita melihat lingkungan yang kotor. Nah, saat lingkungan yang kotor itu tadi kita lihat, maka cara membersihkannya adalah dengan cara bergotong royong. Nah, cara bergotong royong itu kita harus bersatu dahulu dengan damai dengan teman-temannya, dengan tetangganya, maka semua pekerjaan membersihkan sampah dan lingkungan yang kotor tadi akan berjalan dengan cepat dan baik, seperti itu. Jadi, setelah itu kalian tahu kan kalau hidup bersama itu apa manfaatnya? Apa yang akan didapat? Benar. Nah, kalian diskusi dan tuliskan di sini ya, nanti dibacakan. Ya, manfaat hidup bersama adalah pekerjaan berat jadi ringan. Terus, memiliki banyak teman. Ada yang membantu jika terjadi kesusahan. Nah, kalau akibatnya? Ya, akibat tidak hidup bersama-sama maksudnya. Iya, jadi jika hidup tidak bersama-sama, maka kita tidak punya teman. Pekerjaan dikerjakan sendiri, maka terasa berat. Seperti itu. Pinter. Nah, sekarang Ibu punya 2 gambar lagi. Ada yang tahu tidak? Kalau di kelas kita piket, kan satu regu piket ada 4 orang. 4 orang itu saling membantu atau tidak? Bersatu atau tidak? Iya ya, bersatu ya. Maka hal-hal yang dilakukan bersama-sama contohnya seperti apa? Apa? Iya, mengangkat bak sampah yang besar. 2, iya, menggeser meja dan kursi yang terasa berat untuk dibersihkan. Nah, kalau meja itu atasnya berbentuk apa? Persegi panjang. Nah, persegi panjang itu termasuk bangun datar. Nah, bangun datar persegi seperti kardus dan penghapus. Penghapus itu juga persegi. Nah, buku tulis juga persegi. Nah, persegi itu memiliki beberapa contoh memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri bangun datar yaitu contoh bangun datarnya adalah persegi. Ciri-cirinya adalah tidak mempunyai simetri lipat, mempunyai 2 sisi, mempunyai satu sisi miring dan satu sudutnya satu sudutnya berukuran 90 derajat. Itu adalah ciri-ciri bangun datar persegi. Seperti itu. Sekarang Ibu punya soal. Nanti dikerjakan ya, ada bacaannya, dikerjakan soalnya. Jika tidak selesai, nanti bisa dikerjakan di rumah. Nanti setelah Ibu koreksi,
nilai yang melebihi 75 atau lebih dari KKM akan mendapatkan pengayaan. Nah, yang kurang dari KKM akan mendapat remedial supaya nilainya baik. Sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai dikumpulkan dan kita berdoa untuk pulang ya. Siapa yang mau pulang? Saya. Ya. Ayo kita berdoa bersama-sama dengan membaca alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa hari esok. Hati-hati di jalan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.